Kalau seandainya Aura pun bisa dapetin 1 poin di game kali ini, next gamenya tetap menjadi nafas terakhirnya. Wow. Jadi ini akan menjadi match yang cukup berat untuk Aura. Akankah bisa untuk merubah sejarah? Iya, tapi akhirnya- Onyx first pick. Akhirnya Onyx first pick itu dia. Dan Onyx, mereka tahu bagaimana potensi dari Beatrix di ban. Karena untuk first pick Beatrix mahal, ban aja daripada dikasih diambil di first and second pick. Tuh, Kabuki juga memang pengguna yang handal juga gitu Betul. Dan kan. kita sudah melihat lah, Kabuki dengan Beatrixnya gak bakal ada yang bisa kejar ke belakang kecuali Yuzong. Iya. Yang kemarin ya waktu lawan Alter Ego. Betul. Cuma itu doang ya yang bisa Yang- nge-stopin Beatrix-nya. Ya, Dan itu cuma alter ego. Tapi tidak akan ada Pakito tentunya. Respect terhadap Fluffy. Fanny. Capek juga sih memang. Lawan Paki capek juga sih tadi. Capek sih. Pakinya lumayan dahsyat ya. Oke. Fanny gimana nih? Fanny. Ada Fanny. Ada Faramis. Ya. Wah, Ben apakah- Faramis gak sih? Di kontes gak nih? Tapi kayaknya Enggak, Ben Faramis. Ben sih menurut aku. Karena Onyx pasti bakal ngeliat juga potensi Faramis di pick di tangan Sans. Beuh. Tapi ada Grok juga gak sih? Kalau mereka lepas Faramisnya, berarti kontes sama Grok dan bahkan kontes sama Grok Akai. Ini jadi, banyak sih. Jadi mahal juga sih sebenarnya. Bisa-bisa aja, Aura bisa aja untuk lepas semua. Karena dia second pick, dia udah nge-pick langsung 2 gitu kan. Dan Akainya ternyata yang dibuang. Faramis. Oke. Faramis kali ini langsung gak pakai babi bu, gak pakai mikir ya. Aldo langsung pick. Kita aja tiba-tiba kompak ya kan. Berarti kita udah tahu di sini Onyx Esports titik berat mereka adalah Faramis. Betul, apalagi di tangan Facehager itu udah pasti gak bakal boleh dilepas sih. Ini Fanny gimana nih Om? Fanny nih Om. Fanny bukan prioritas Aura sekarang. Menurut gue mereka harus nge-skip Fanny-nya. Masalahnya kan ini match terakhir nih. Grok is sih. Iya, Grok Oke, is. iya. Yip, yang dari tadi sempat di-ban juga ya. Iya. Sama Onyx, Lepas mulai sekarang. lepas dan salah Nah. satu pegangan juga emang. Tapi Yves, kalau ketemu Fanny bisa dikejar di belakang. Gak salah sih. Gak salah, ya kan? Ada juga, tapi ya Grok Yves cukup power. Dan dengan adanya Faramis, Cloud silakan diambil. Cloud bisa banget untuk dipakai kemarin, adanya kombinasi. Dari Cloud dan juga Akai. Akai di ban. Makanya di ban. Ya. Berarti lebih mengambil ke Cloud. arah Cloud dulu untuk gold lane-nya di sisi dari Onyx Esports. Atau mereka memang mau ya udah kita ambil Fanny aja udah nggak ada Akai. Ini sebenarnya ya Faramis masih flex juga gak sih? Walaupun jarang ya, tapi kalau dipaksa banget terlalu mungkin aja kan? Bisa aja tuh. Oh, Cloud. Tuh dia, Cloud. Cow. Nah, ini nih. Nah ini combo lagi nih. Ini mid laner. Ya. Mid Chow. Masalahnya Om, kalau Chow nih, di picknya sama Onyx, bisa jadi jungle. Oh sorry, bisa jadi jungle lagi benar. Bisa jadi XP juga Om. Ya, tapi- bisa jadi roamer juga Tapi Om. yang pasti kita sudah melihat ya kombinasi dari Faramis Cloud. Cold Iya. Altar Blazing Duet Wind of Nature. Tuh team fight-nya sustain banget sih. Ya dan itu cepet banget, cuman sekejap langsung tumbang semuanya. Dan Godiva juga dia pernah bilang kita dari hari pertama sampai hari ini nih. Hari keempat bahkan banyak belajar. Dan emang layak juga main di playoff. Aku setuju banget sih. Aku pun setuju sebenarnya, tapi ternyata Melissa. membalas Faramis atau menjawab Faramis dengan altarnya ada Melissa dengan modelsnya. Oke, Melissa. Berarti ini kedua gold lane yang sudah disiapkan untuk kedua belah tim ya. Mereka akan lebih fokus gimana nanti dari junglernya. Karena cowok ini bisa di tangan seorang Keyboy. Karena aku jarang banget kayak ini pernah main cowok ya? Bisa, pernah. Sekali di regular ya? Dan playoff. Di kalau nggak playoff salah. kemarin ya? Playoff ya? Di regular pernah pokoknya. Ya pokoknya pernah lah, dia pernah Chow juga. Makanya tadi aku sempat bilang ini Onyx nge-pick Chow. Dia bisa di mana-mana. Semuanya flex bisa. banget. Tapi ternyata adanya Atlas. dan Sorry juga kemarin Matheus Suns yang ya. pakai. Kemarin Suns yang pakai Iya, di di regular playoff. dia pernah sekali, regular season sekali. Cuman nggak ada Atlas dan nggak adanya Matilda. Ini Wah, romernya sempit banget jadinya ya. Bener, gak ada tim penyelamat juga. Jadi untuk hero jalan kaki ini bakal mudah untuk ditumbangkan. Godiva, Rafaela. Ada Rafaela, oke lah. Rafaela berarti mereka bisa main Grok Jungler juga. Jangan salah men, Aura Fire. Nah, Grok Jungler. Grok Rafa asik gak sih Om? Aku suka Grok Waduh. Digi. Grok Digi. Oke. Sebenarnya kalau mau pakai hero CC pun ada Ruby gak sih yang masih terbuka ya? Masih bisa juga dipakai sama Godiva. Oh ini Povius nih. Obvious kah? Povius kalau mau jungler Grok mereka bisa pick Povius. Harusnya ban. Wih gak di ban Rafael. ternyata. Gak Oke. dikasih loh. Rafael langsung di ban. Tapi Poviusnya jadi lepas ya? Ya ada Povius. Bisa ya, bisa kalau pengen pakai Povius juga.
Dan Buat mengurangi ngincer hero ke dash. Farami sama Cloud-nya ya. Ya kan Chow dash. Dari Mother Battle Mirror Image juga bisa dilompat. Benar. Banyak yang nge-trigger Demonic Force-nya. Cuman jujur ya kalau misalkan dia ngambil Povius. Memang team fight-nya nanti akan wah kacau banget sih. Kuat banget memang apalagi early sampai mid-nya. Tapi late game-nya ini loh. Melissa semakin lama itu semakin bisa ditabrak. Walaupun ya kita tahu lah memang dari go away-nya bisa aja nyelamatin dia dari Chow. Tapi nggak dari Cloud. Yes. Ini kalau misalnya Groknya di Godiva ya, Hai bisa bawa Aemon sih. Aemon. Broknya roamer gitu. Atau XP mungkin masih bisa juga. Atau XP juga bisa, tapi Angela, oke. Oh, Angela Link. Angela Link kah? Angela Link Asik sih. Atau Ini atau Linknya pindah ke Onyx. bisa. Jadi Chow-nya di tangan Sans. Bisa. yang aku curiga sebenarnya takutnya Angela Fanny takutnya. Bisa juga. Iya kan? Tapi kalau Fanny menurut aku agak terlalu beresiko gak sih? Ada Chow. Soalnya aku ngelihat Hai itu pernah pakai Melissa juga gitu kan. Jadi bisa aja nih Melissanya di flex untuk Hai. Groknya ditaruh untuk Fluffy. Satunya lagi tiba-tiba last pick jeng-jeng Fanny gitu kan. Jangan-jangan Minotaur. Atau mereka main 2 healer ya, baru mau bilang. Minotaur. Minotaur Angela 2 healer. Oke, tapi di area depannya jadi agak renyah-renyah sih. Fanny. Diambil Fanny-nya. Sama Ryuzong. Stoppernya dikit loh Om dari Aura. Aura bener, mereka belum punya stop. Yang pasti bahkan belum punya ya. Iya dan wah Yuzong, wah paket lengkap sih ini. Melissa ketabrak Yuzong pusing juga sih go away. Yuzong bisa cancel Link. Real World juga dan Link bener Ini- combo Angela Link. Combo klasik ya, combo lama, Link Angela. Dibawakan oleh Aura Fire. Menarik banget ya. Jujur setiap kali Hai menggunakan Link. Yang aku lihat adalah dominasinya di early itu kuat banget. Timing retribusinya juga bagus banget. Tapi ini adalah bisa jadi game terakhir juga untuk Aura. Apakah pressure-nya sampai ke arah Hai atau enggak nih? Waduh, ini yang Iya. pasti mereka nggak boleh ke bawah sih sama game-game yang sebelumnya. Dengan draft yang aku bisa bilang ini draft yang lumayan bagus loh. Angela Link combo, Grok incer belakang, Eve. Kalau Eve bisa di cover, ditempel sama Melissa, Eve mungkin masih bisa selamat. Iya, bisa cuman pertanyaannya siapa yang bisa cover sekarang? Ada Naga, Nah itu dia. ada Yuzong. Yuzong kan imun ya. Jadi go away pun dia masih bisa tabrak-tabrak. Dia masih bisa di dalam, dia tembusin untuk go away-nya. Iya, dan ini dia kesempatan terakhir di tangan pemain-pemain dari Aura Fire. Jadi langsung saja kita saksikan apakah Onyx yang akan menuju ke babak Grand Final atau Aura Fire yang masih memiliki asa api yang begitu tajam dan begitu panas tentunya. MPL Indonesia mana suaranya? Mari kita lihat game penentuan antara Aura Fire melawan si Landa Kuning Onyx Esports. Let's go dengan Star Purple, Buff High dan juga Kairi sama sih sebenarnya. Cuman kalau di match up ya antara Fanny dan juga Link sebenarnya rotasi pasti ya Fanny lebih unggul karena red dari orange buff itu akan langsung didominasi kalau Fanny-nya mau. Ya, dan jangan lupa di sini Linknya Demon Slayer. Fanny sendiri main high end ya, jadi bakal coba untuk mendapatkan early kill. Onyx Esports mereka ingin bermain agresif setelah mengumpulkan 2 buff. Sakit sih ini Fanny Hyendre tuh kemarin sih Kairi gila banget sih. Kalau nggak salah kemarin Kairi Kalah. pakai Fanny kalah ya? Kalah tapi dia ngebantai-bantai sih gila banget di early-nya. Benar. Sementara kali ini dari early-nya kita bakal melihat dari Sans bersama dengan Keyboy. Berarti Chow yang akan melakukan rotasi bersama dengan Faramis tentunya di sini di area atasnya. Boots masih menunggu level 4 terlebih dahulu. Tapi Kairi akan bermain lebih agresif kali ini. Hai, sudah mulai diganggu-ganggu dan Facehugger mencoba untuk membackup kali ini tapi kabel steel-nya kali ini connect ke arah seorang Facehugger tapi ternyata Kairi. Harus berhati-hati dan lihat. Satu buah Power of Nature yang sama on point tapi kali ini Sans terjebak kali ini. Empat pemain dan bahkan dari Sans yang tumbang begitu saja. Hai masih mau lebih dan Keyboy. Godiva tumbang. Keyboy memang masih punya flicker dan masih bisa bertahan tapi menjadi pertukaran 2 untuk 1. Wah ini lumayan banget sebenarnya untuk Hai ya. Dia dapetin 2 assist dan kali ini talent prediction. Kembali 4 untuk Onyx sementara Kabuki harus ditumbangkan dengan steel cable barusan. Di sisi lain Fluffy-nya ditempel terus nih sama Keyboy. Ya. Copot sih jantungnya Kabuki kayaknya. Tiba-tiba dikatrot ya. Kaget ya. Hilang. Itu yang memang cukup menyeramkan dari Kairi karena dia ini bisa muncul di mana-mana Lim. Ya rotasinya cepet banget. Infonya sih yang harus akurat menurutku. Dan ini turtle jadi. cewek. Wah
What? Lumayan jauh ya. Jauh banget tuh. Dia Oh di mau depannya udah potong kayaknya. udah dipantekin om sama Angela om depannya om. Dia sebenarnya mau cut kali ya itu minionnya. Mau Jadi, coba untuk dapat stack ya. Bisa sebelum tumbang paling nggak mungkin dia clear dulu gitu kan niatnya. Cuman ya akhirnya udah balik ya. Akhirnya dapat 1 poin kill yang lumayan gratis sebenarnya. Ya, tapi Kairi sini bisa crossing juga ya buat dapetin creeps dari jungle Aura Fire. Di level unggul Kairi sedikit. Sementara untuk di area dari turtle-nya kalau memang mau di team fight, Hai nggak boleh sendirian. Sakit banget gak tuh Kairi. Kali ini hanya mundur terlebih dahulu dan seperti ini bakal jadi turtle yang bisa diamankan oleh Onyx. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan cukup maksimal oleh Aura Fire. Tapi sementara Fluffy akan menjadi target satu. Buah Dragon Form ke area belakangnya. Terkena Petrify. Facehager mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Hai masih mencoba untuk berdatang. Facehager masih bisa survive. Dan bahkan dapat buah headguard dari seorang Angela Godiva mencoba untuk membackup seorang Hai. Tempest of Blade dibuka begitu saja. Tapi ternyata Kairi datang. Membackup pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan Hai tidak berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Kurang damage ya. Kali ini linknya kan pakai emblem jungle. Jadi damage-nya ya kurang gak sih om? Masih belum ya, harus kumpulin dari item berarti. Itemnya ya. Menggunakan item. Dan Fluffy juga dengan high end ray-nya, berarti untuk di bagian atasnya di sini, damage-nya sebenarnya cukup di-exfiltrate untuk berhadapan dengan Boots. Tapi Yuzhong-nya semakin dicicil, dia juga punya pasif untuk bisa kembali nge-regen. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman, jangan lupa yang belum makan siang. Ya, kan gak ada yang ingetin makan siang. Nih aku ingetin. Udah mau malam sih. Oh, udah mau malam ya. Makan malam ya, order GrabFood dapat diskon 50% kan lumayan. Langsung aja di scan QR code-nya di bawah sini. Dan ini masih 11-12 ya sebenarnya. Tapi memang sebenarnya dari Kairi ini lebih pede dengan damage early-nya. Dengan ada high end dry, emblem di tangan seorang Kairi. Cuman nantinya bahaya juga ya Link ditambah dengan Angela itu Takutnya dive-nya sih. sih kacau. Dia Apalagi kalau dia minimal dapat 2 item aja, Lim. iya dengan kayak Windtalker Berserker Fury itu damage-nya udah ada nih dari Link. Itu bisa banget buat nabrak ke bagian-bagian belakangnya. Kayak dia nggak bisa dihentiin bahkan sama naga sekalipun. Namun kali ini cewek di bagian depan. Hanya untuk poking aja ternyata masih cukup aman dari high. Langsung naik ke atas dinding. Iya. Iya. Dan masih ada kombinasi juga, memang ada Angela ya di badan dari Hai, tapi ada Cold Altar. Oke, Tempest of Blade dibuka begitu saja. Cewek masih bisa mundur meter-meter image. Tapi ternyata di Wild Dragon dia connect. Hanya masih bisa mundur kali ini. Dapatkan Kabuki. Mencoba untuk memberikan sedikit poke damage. Cicilan aja selama Kabuki masih bisa cukup safe di area backline. Ini masih safe sebenarnya untuk tim fightnya dari Aura Fire. Waduh, tapi turtle-nya nih udah muncul ya dan bisa di setup di bagian top lane Fluffy. Langsung digesek terus pakai steel cable. Cuma untuk bertahan namun ada barrier juga yang cukup mengganggu sebetulnya. Tapi bisa selamat dari Fluffy. Dijuk sama seorang Fluffy, outplay yang baik dari seorang Fluffy. Tapi kali ini dari turtle-nya akan coba dikontes dan Hai berhasil untuk mendapatkan turtle. Kali ini Keyboy harus Flicker. mundur terlebih dahulu. Flicker digunakan dan Sans pun tidak akan memaksakan tim fight setelah tidak berhasil untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Oke, lumayan lah. Dapetin goldnya lagi dan Satu sama sebenarnya ya. mid game-nya ini lebih ke arah mana sih om? Kalau dari mid game-nya, Onyx Esports, cewek dia Cloud, dapetin item Golden Staff, Demon Hunter Sword, dia udah bisa langsung melakukan team fight. Sedangkan dari Aura Fire, mereka harus mengandalkan Kabuki. Full item dulu, mungkin 3 item lah buat Kabukinya. Dan ingat, jangan lupakan dia masih tembus juga dari Blazing Duet. Dari Sedangkan Blazing Duet. Angela Link kan berarti akan mengurangi kuantitas dari Aura Fire ketika melakukan team fight dan bisa di focus fire akhirnya. Cuma masalah utamanya tetap di altar berarti ya. Altar bener, altarnya tadi kan penyelamat akhirnya. Iya. Angela Link yes, dia bisa kombinasi sakit, Linknya mungkin gak tumbang. Tapi kalau altar, nge-buying time sedemikian rupa. Iya, itu bayangkan bahkan bisa balikin keadaannya ya untuk Onyx. Oh, tapi tiba-tiba Godiva ternyata tergesek oleh kabel dari seorang Kairi. Sakit Tapi banget ya. patitumnya hilang. Itu damage-nya Oh my sih gede God. banget buset. Dan lihat tuh cewek, dia berhasil dapetin turret di area bawah. Yang awalnya ceweknya sempat terpanis. Tapi kali ini Boot bersama dengan seorang Hai kali ini bakal coba untuk mengejar-ngejar. Dan lihat dari seorang Boot terbang begitu saja. Masih punya skin mechanism dengan satu buat Black Dragon Form. Ini dia skin yang keren banget, skin Exorcist. Roh dalam kegelapan ngebuat Boot tentunya kerasukan roh. Keren banget sih Jadi naganya ya. gak ke pick off tuh. Benar. Ada kagurannya juga sebenarnya. Jadi sama-sama kuat. Oh, tapi di area bawah lihat ceweknya menggila Blazing Duet Lim. Ini yang ngebuat Kabuki masih bisa survive. Lagi-lagi, kuncinya adalah di Angela. Oh ya, ada Heartguard. Dia punya go away juga. Sebenarnya tadi terlalu dalam juga kalau memang mau dipaksa sama ceweknya. Itu beresiko banget. Tapi ya, tidak ada Heartguard. Pastinya menjadi informasi juga nih buat teman-teman Onyx. Di
top lane ini adu mekanik juga nggak kelar-kelar ya. Ini Yujong lawan Batu. Ya, tapi lebih cepat Grok loh kalau dilihat ya dari potensi untuk clear Ya, wave clearnya karena ya. turretnya sendiri ini tinggal seperempat yang di top lane. Karena Boots ini gak bakal tinggalin lane selama dari Fluffy masih di situ ya. Dan Onyx Esports mereka langsung mendapatkan tentunya turtle yang ketiga. Sementara zoning yang dilakukan sama Keyboy ini ngebuat high. Ini kesulitan juga nih sebenarnya. Purple soalnya jadi prioritas untuk Link kan. Yes, dari item build-nya juga Fanny Kairi main dengan full penetration Wow. physical. Makin sakit Dari ya. Linknya sedang mencoba untuk menyelesaikan Berserker Fury terlebih dahulu. Jadi masih kurang itemnya. Dan tadi udah ada Golden Staff. Demon Hunter Sword berhadapan dengan satu Windtalker dan segera menuju ke Berserker. Buat si Kabuki. Dan Godiva prioritas banget nih. Pokoknya Fleeting harus ya? ada harga terus ya. Ya jadi fleeting. Fleeting time. First Oke. item gitu. Di mid sudah mulai terlihat Fluffy. Harus mundur terlebih dahulu karena dia tahu nih potensi dari Boots-nya untuk melakukan rotasi. Ketika laningnya tidak dijaga sama Fluffy. Tentunya tim fight dari Onyx Esports bisa dibilang cukup meyakinkan karena dari seorang Boots-nya bisa incer ke arah backline. Facehugger posisinya nggak akan baik-baik aja. Dan mungkin bukan Facehugger doang, Kabuki pun. Oh iya, Kabuki udah punya Berserker Fury ya. Cuman aku suka banget, itu item dari Boots, Blade Armor. Jadi Respect langsung respect dengan physical damage. Oke, Sans maju kali ini ditarik begitu saja dan bahkan kombonya. Blessing 2 dari seorang cewek kali ini tumbang juga Godiva. Dua pemain dari Aura Fire dihilangkan begitu saja. Respect langsung melakukan objektif ke area turret di area atas sementara Keyboy bakal coba untuk menahan Fluffy Walchas. Connect ke arah seorang Boots tapi ternyata lihat pasif dari seorang Yuzong membuat Boots tidak mudah ditumbangkan. Oke, ada go away juga tadi dengan Melissa. Dia harusnya nih fight tadi ya. Menurut aku itu nggak perlu lagi sih di counter dengan wild charge-nya. Karena udah dua player dari Aura tumbang, follow up damage-nya tuh akan kurang. Walaupun ya tadi Melisanya memang udah on the way recall. Cuman ya kenyataannya memang kurang dan kali ini purple buff-nya coba untuk di defense mati-matian bahkan sama Aura Fire. Mereka harus dapetin purple nih sih. Kalau nggak ini bakal bahaya buat Hive. Dan kalau misalnya Onyx Esports mereka sampai gagal untuk dapetin purple ini, Aura Fire mereka bisa paksain Tifa di sini. Tapi ingat, Sans punya altar. Itu yang bakal ngebuat Onyx lebih sustain team fight-nya. Ya, dan Altar dengan Blazing Duet di belakangnya. Wind of Nature sudah selesai. Itu tadi kombonya belum buka call altar loh kok. Belum. Baru narik, terus dia langsung Blazing Duet. Yes, ini belum lagi. Kalau memang pengen nabrak besar dari Onyx Esports, mereka bisa melakukan hal tersebut. Iya. Dan kenapa mungkin dari belum dibuka juga ya? Karena masih ragu-ragu dengan adanya dari Grok sendiri. Oke, tapi Lord pertama kali ini Fluffy sudah memberikan informasi. Guys, Lordnya udah mulai dipok dan kali ini Wild Charge tidak connect tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan Lordnya kali ini. Fluffy tumbang di area depan. Satu buah Blink Dagger Bomb mengincar ke arah belakang. Hardguard-nya masuk tapi kena Predatify. Dari seorang Hai kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi ternyata Boots mencoba untuk memberikan backup dan Godiva tumbang di tangan Facehugger. Kali ini lihat Facehugger-nya hilang. Sans berhasil untuk memberikan backup yang sangat baik. Lihat, begitu free pemain-pemain dari Onyx Esports. Garda depannya terlalu tebal. Mereka punya Keyboy, mereka punya Boots. Sansnya bener-bener free banget. Narikin pemain-pemain dari Aura Fire. Dia mencoba untuk kabur. Dan dia dapetin Lord juga. Bahkan kali ini base turret-nya di midlane sudah mulai terbuka. Oh no. Angela dan Link yang sebenarnya harusnya dia bisa ngacak-ngacak. Bahkan frontliner atau backliner-nya dari Onyx. Ternyata dengan adanya altar semua terjawab. Semua ke counter bahkan bisa dapetin 4 kill loh barusan. Ini mimpi buruk buat Aura Fire. Perbedaan network 7.000. Dan bahkan Aura Fire mereka nggak punya jawaban. Gimana caranya ngelok ke arah cewek. Nangkep ke arah Kairinya. Mereka nggak punya stopper yang bener-bener bisa langsung instan gitu loh. Ngelok ke arah seorang Kairi. Duh, Hunter Strike juga lagi kan dari Fanny-nya nih. Mereka tambah penetrasi lagi. Wah, ini Angela kena cutthroat kayaknya Hilang ya. sih. Oke, Fluffy flicker maju ke area depan. Walchas tapi tidak ngelakuin ke arah seorang Sans. Dan bahkan dari Lordnya akan dibiarkan begitu saja. Kembali pemain-pemain dari Onyx Esports mereka bakal melakukan clear terlebih dahulu. Fluffy udah nggak punya flicker selama 2 menit ke depan. Berarti ini bakal jadi informasi yang penting. Tapi Onyx Esports mereka mau main disiplin. Mereka mau main sabar. Fluffy kali ini harus berhati-hati, cewek masuk dengan Blazing 2 dan bahkan Boots pun masih memberikan backup dengan begitu baik. Dan bahkan lihat Facehugger tumbang di area backline. Dua pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Boots masih menjadi garda depan. Fluffy mencoba untuk menahan tapi Hai di area backline-nya. Gak ada yang meng-cover dan Hai masih punya Tempest of Blade. Tapi apakah dia bisa lari dari kejaran cewek? Cewek, where are you going? Kali ini gak akan dibiarkan begitu saja. Hai tumbang, tapi Kairi, oh my god, this guy benar-benar gila banget. Ketemu sama Kairi dan harus tumbang tapi cewek bakal dipanis kali ini.
Dragon. masih mau lanjut. Tembakan Kairi sesaset Kabuki masih bisa mundur dan Godiva berhasil untuk mengcover dengan sangat amat baik. Fluffy pun tumbang menjadi pertukaran 3 untuk 2. Wah, Onyx Esports mereka masih bisa ditahan sama Aura Fire. Ini enak juga sebenarnya. Ketika Aura ditabrak di dalam base, mereka defense yang lebih konsisten lagi, lebih disiplin Iya. lagi. Dia dapetin killnya. Paling enggak nih kondisinya tadi yang dimana Onyx sangat mendominasi, tapi ternyata kali ini bisa untuk sedikit bernafas. Dan ada Fanny dari Kairi yang 5 kali di-pick dengan 40% win rate-nya. Ya, Itu- meskipun nggak besar ya dari sisi win rate-nya. Tapi setiap kali ada penggunaan Fanny Onyx Esports. Fanny Early-nya ini mereka bisa rajin. pegang, tuh. Bener, Fanny rajin banget untuk ikut team fight. Gila ini purple-nya. Wah udah ya, pasti udah ya. cepet langsung ya. Dia 3 item Heptasis, Melvic Roar, sama Melvic, Hunter ya, Strike. Hunter yang terakhir. Tapi gue kalau jadi high, aku juga udah bingung sih mau lari kemana gila. Jadi dia Sakit semua. tiba-tiba ketemu sama Kairi yang lagi blue buff gitu kan, lagi purple buff. Jadi kayak ya udah mau bagaimana. Dia sempat selamat dari ceweknya sampai ya udah dah masih ada Kairi di depan. Ya, belum lagi adanya kombinasi. Udah kebuka tadi. Kebuka. Altar Blazing Blade. Blazing Blade. Itu cepet banget. Ya, itu meltdown semua apapun yang tebel-tebel. Dan Dan yang aku suka dari cewek ya kok, dia tuh berani mainnya. Oke, dibuka kali ini. Black Dragon Force tapi pasti tumbang sih. Ini udah nggak Wah. bisa terlalu mengambil resiko. Dan bahkan ke altar pun dibuka hanya untuk mensecure hidup Godiva. dari pemain-pemain Onyx Esports. Tapi kali ini lihat hanya maju. Kairi masih bisa berhasil untuk mendapatkan wardnya. Dan bahkan kali ini high. Masih bisa di cover, masih ada harga. Tapi Kairi apakah akan menjadi 1v1 situation? Oh, no. Tapi ternyata Kabuki tumbang oleh Oh, no. Sanjiarnya backline. Hai, bakal coba dikejar Keyboy kali ini. Gak punya satu buah The Way of Dragon, tapi setidaknya menumbangkan 3 pemain. Fluffy yang tumbang duluan, ini udah pasti. Mereka memang sebenarnya udah gak punya chance untuk apa ya, bisa dibilang kayak bertahan lah. Setidaknya mereka harus ambil resiko, tapi dengan tumbangnya Fluffy ini bahaya. Tapi lihat, Kairi! Dan bahkan dari ceweknya berfokus untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Kali ini 2 pemain ditarik begitu saja, Dragon. Godiva hilang! Oh my god, apakah Onyx Esports? Mereka akan menguburkan kali ini mimpi-mimpi dari orang Fire. Bus membuka Altar. satu buah Black Dragon Form, altar juga dibuka. Ini menjadi tim fight yang sustain dan Fluffy tumbang.